Gagal ke MU, Sergio Reguilon segera gabung Barcelona. Barcelona minta potongan harga ke Juventus. Barcelona intip peluang rekrut Sancho. Sikap legawa Ilkay Gundogan, relakan gaji 2 tahun melayang. Gagal ke MU, Sergio Reguilon segera gabung Barcelona. Ada spekulasi baru terkait masa depan Sergio Reguilon. Sang bek dikabarkan segera dekat untuk bergabung dengan Barcelona di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Reguilon masuk dalam daftar jual Tottenham di musim panas ini. Sang bek tidak masuk dalam rencana Ange Postecoglou sehingga ia dipersilakan mencari klub baru. Awalnya Reguilon dirumorkan akan kembali memperkuat Manchester United. Namun hingga saat ini Setan Merah tidak kunjung memberikan tawaran yang konkret ke Tottenham untuk transfer sang bek. Dilansir Vijates, Reguilon berpotensi melanjutkan karirnya di Spanyol. Barcelona dikabarkan berminat untuk menguasai jasanya. Laporan tersebut melaporkan bahwa Barcelona saat ini membutuhkan bek kiri baru karena stok bek kiri mereka saat ini sangat terbatas. Saat ini hanya ada Alejandro Balde sebagai bek kiri Barcelona. Pasalnya Marcos Alonso sudah dilepas oleh manajemen Barcelona di musim panas ini. Alhasil Hansi Flick meminta manajemen Barcelona untuk mencari kandidat baru di posisi tersebut. Menurut laporan tersebut, Barcelona telah menyodorkan nama Reguilon ke Flick. Pelatih asal Jerman itu menyetujui transfer tersebut. Ia menilai Reguilon punya gaya bermain yang cocok dengan gaya bermainnya. Jadi ia bisa jadi pelapis sekaligus pesaing Alejandro Balde di sisi kiri pertahanan Barcelona. Jadi saat ini manajemen Barcelona dilaporkan mulai menjalani komunikasi dengan agen Reguilon untuk membahas transfer ini. Barcelona juga semakin berminat merekrut Reguilon karena mahar transfer sang bek terjangkau. Sang bek dikabarkan akan dibanderol di bawah angka 10 juta euro sehingga tim asal Catalunya itu berminat untuk memboyongnya. Barcelona minta potongan harga ke Juventus. Barcelona meminta potongan harga ke Juventus. Mereka mengajukan permintaan itu karena ingin merekrut Federico Chiesa pada bursa transfer musim panas ini. Juventus belakangan dikabarkan ingin menjual Federico Chiesa. Alasannya penyerang timnas Italia itu tidak masuk dalam proyek pelatih Thiago Motta. Mengutip Football Espana, pelatih Barcelona Hansi Flick menjadikan Chiesa sebagai prioritas utama untuk direkrut. Profilnya cocok untuk mengisi barisan depan tim asal Katalan. Yang membuat Barcelona semakin ingin mendapatkan Chiesa adalah harga yang murah. Kabarnya Juventus cuma memberikan bandrol senilai 15 juta euro atau setara dengan 261 miliar rupiah. Jumlah itu sangat murah untuk pemain sekelas Chiesa. Apalagi saat ini usianya masih terbilang muda, yakni 26 tahun. Dia bisa dikontrak jangka panjang oleh klub baru. Juventus memilih untuk menjual Chiesa dengan harga murah juga bukan tanpa alasan. Mereka menghindari sang pemain pergi ketika kontraknya usai. Jika situasi tersebut terjadi, Juventus akan kehilangan potensi pemasukan. Karena itulah menjual dengan harga murah adalah pilihan. Sempat beredar kabar Juventus mau melepaskannya ke Chelsea karena ada keinginan dari si Nyonya tua untuk mendatangkan Raheem Sterling. Juventus mengajukan pertukaran pemain, tapi Chelsea tidak mau menerima tawaran tersebut meski Raheem Sterling juga sudah dipastikan tidak dibutuhkan dalam skuad utama musim ini. Barcelona intip peluang rekrut Sancho. Barcelona melihat peluang untuk mendatangkan Jadon Sancho. El Barça saat ini memang tengah mencari sayap baru. Barcelona mencari opsi lain di sektor sayap usai gagal mendapatkan Nico Williams. Dikutip dari Football Espana, Jadon Sancho jadi nama terbaru yang masuk dalam daftar buruan Blaugrana. Federico Chiesa sebelumnya sudah lebih dulu dibidik El Barça. Direktur olahraga Barcelona, Deco punya tugas berat untuk mendatangkan sayap baru. Kondisi keuangan Barcelona yang masih belum stabil membuat Deco harus sangat cermat dalam mendatangkan pemain.
Situasi Sancho di MU memang tak cukup baik. Ia terpinggirkan di musim lalu usai berseteru dengan manajer MU Erik ten Hag. Ia juga tak bermain pada laga perdana MU di Liga Inggris musim ini saat menang atas Fulham. MU tampaknya mencari klub yang mau meminjam Sancho. Meski begitu, Barcelona tetap harus memikirkan kondisi keuangan mereka jika ingin meminjam Sancho. Manchester United meminta klub yang meminjam Sancho harus menanggung jawab 100% gajinya. Gaji Sancho senilai 15 juta pounds per musim. Hal ini jelas bakal memberatkan Barcelona. Mendatangkan Sancho membuat Barca harus mencari cara lagi untuk melanggarkan beban gaji tim. Selain Sancho, sayap lain yang diincar Barcelona adalah Federico Chiesa. Chiesa sudah tak masuk rencana Juventus. Ia punya gaji yang lebih rendah dari Sancho. Mendatangkan Chiesa lebih realistis untuk Barcelona ketimbang Sancho. Sikap legawa Ilkay Gundogan, relakan gaji 2 tahun melayang. Sensasi Barcelona mendatangkan Dani Olmo musim ini hampir saja berubah menjadi bencana. Sebagaimana diketahui, Barcelona tak bisa mendaftarkan Dani Olmo sebagai pemain mereka musim ini karena kendala finansial. Lagi-lagi Barcelona harus melakukan penjualan pemain untuk menutup kekurangan yang ada. Berbeda dari musim sebelumnya, pelepasan pemain Barcelona musim ini cenderung nir dan ramah. Sasaran penjualan Barcelona musim ini kebetulan adalah Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan seperti diminta pergi meninggalkan Camp Nou setelah berjuang keras selama semusim. Untungnya Gundogan tak melakukan perlawanan atas hal itu. Ia dengan legawa meninggalkan Barcelona untuk mencari klub baru. Artinya tim menginginkan jasanya, tak perlu melakukan negosiasi panjang dengan klub. Selain itu, pemain berusia 33 tahun itu juga merelakan gaji fantastis yang didapat dari Barcelona melayang begitu saja. Menurut laporan Capologi, Ilkay Gundogan mendapatkan gaji kotor senilai 360.000 euro per pekan dari Barcelona. Bisa saja Gundogan menolak pergi dan terus menikmati gaji besar tersebut bersama Barcelona. Terlebih lagi, pemain asal Jerman ini juga berhasil mengaktifkan klausul pelepasan kontrak otomatis di Barcelona. Hal itu terjadi setelah Gundogan memainkan total 36 laga bersama Barcelona musim lalu. Ada sebuah klausul yang menyebutkan Gundogan berhak mendapatkan perpanjangan kontrak setelah memainkan jumlah pertandingan tertentu. Pada musim lalu, ia bermain pada lebih 60% total pertandingan Barcelona, sebagaimana dikutip dari Daily Star. 36 pertandingan cukup baginya mendapatkan perpanjangan kontrak tersebut. Namun ia tak menuntut haknya tersebut. Ia memilih pergi agar Barcelona bisa leluasa mendaftarkan Dani Olmo sebagai pemain baru. Deadline atau batas akhir pendaftaran pemain baru untuk kompetisi La Liga adalah pada 31 Agustus. Sekiranya waktunya cukup bagi Barcelona untuk segera merampungkan kepindahan Dani Olmo. Untungnya Ilkay Gundogan juga tak kesulitan mendapatkan klub baru. Ia langsung diterima lagi oleh Manchester City yang notabene pernah menjadi persinggahan selama 7 musim. Gundogan mendapatkan kontrak setahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi dari Manchester City.